Menjadi pelopor penggerak komunitas belajar bukanlah hal yang mudah. Ada perjuangan yang menyertai di setiap niat baik mewujudkan perubahan. Perjalanan ini harus menembus batas Kabupaten Pati Blora, melintasi medan yang berat, jalan berbatu, bahkan terkadang melewati hutan, untuk bisa sampai di sekolah SMP 1 Atap Negeri Wates Haji, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, Woro Christine Tias, SPD, MPD, Kepala SMP 1 Atap Negeri Wates Haji. Saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2025, kategori GTK Pelopor Komunitas Belajar. Eva, ada kesulitan apa dalam pembelajaran untuk murid di kelas 7? Kalau di kelas saya ada beberapa anak yang memang mereka itu sulit untuk membaca angka dan menulis bilangan, Bu. Kelas 8 bagaimana Pak Gus? Kalau kelas 8 anak sudah pintar dalam berhitung, Bu. Cuma dalam penerapan sehari-hari ini sepertinya kurang, Bu. Ya, bagaimana Bu Ana kelas 9? Kalau kelas 9, anak itu kurang antusias di dalam pembelajaran. Apalagi kalau soal hitung-hitungan. Nah, itu anak itu ngantuk. Mungkin itu malamnya dia itu main game. Nah, jadi pada saat pembelajaran dia itu ngantuk, nonton. Bagaimana kalau kita ambil saja main gamenya tadi sebagai solusi kita terapkan dalam pembelajaran? Fun game. Gimana? Lebih menyenangkan. Setuju. Fun game. Dari hasil diskusi dengan wali kelas 789 tadi, menurut usul Bapak Ibu semuanya akan berbagi praktik baik di komunitas belajar. Hal apa yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya, diantaranya strategi pembelajaran, metode, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Baik Bapak Ibu, ini LPM saya yang saya laksanakan di kelas 7 dengan materi number dan alfabet, dan bisa Bapak Ibu perhatikan ini ada sampel pembelajarannya beserta ada lintas disiplin ilmunya, bisa disaksikan. Ada yang bertanya? Ya, izin bertanya. Okay. Untuk metode pembelajaran yang Anda gunakan dan terapkan seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita. Dalam LPM kali ini saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning. Jadi siswa-siswi bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Baik Bapak Ibu, ini LPM yang akan saya gunakan. Rencananya akan menggunakan game dengan aplikasi Kahoot. Di sini ada linknya. Ketika linknya nanti diklik, maka akan muncul ke aplikasi Kahoot kita yang sudah kita buat. Berikut link Kahoot setelah diklik, di sini nanti akan muncul soal yang sudah kita buat. Di sini kalau untuk anak-anak nanti bisa diklik diselenggarakan live. Jadi nanti anak-anak bisa menggunakan sebagai game, menggunakan HP atau Chromebook mereka masing-masing. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran IPS mengenai materi dinamika penduduk. Nah, kalian siapkan HP kalian masing-masing. Kita login, kita akan melaksanakan asesmen menggunakan aplikasi game. Kita menggunakan Quizzes. Oke, silakan jawab. Pertanyaan ada di HP kalian masing-masing. Lepaskan waktu semaksimal mungkin, waktu terus berjalan. Dan ini adalah peringkat yang pertama adalah Sela. Tangan untuk Sela. Ya, ini Quizzes, kita mulai. Peringkatnya seperti ini. Beri aplaus buat Agis.
Ya, setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas menggunakan aplikasi Quizzes, nah ternyata di sini mengalami peningkatan penilaian 83% dari jumlah siswa. Setelah saya melakukan observasi pembelajaran yang tadi di kelas 8, ada beberapa catatan untuk siswa dan untuk guru. Pertama, untuk siswa bisa menjadi lebih aktif. Yang kedua, siswa antusias dan semangat dalam belajar. Catatan yang untuk guru sudah bagus dalam menerapkan permainan game dengan aplikasi Quizzes. Terima kasih. Setelah kita melakukan kegiatan komunitas belajar dari awal sampai akhir, kita akan melakukan refleksi. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan strategi fun game? Monggo, ada yang mewakili? Silakan. Ya, silakan Bu Febri. Baik, setelah saya mengikuti Kombel, saya menjadi lebih termotivasi Bu untuk dapat menggunakan game-game tersebut di setiap pembelajaran yang akan saya lakukan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan bagi termotivasi. Sebelumnya belum mengenal aplikasi ya, jadi belajar bersama dan berbagi. Kemudian ada usulan dari yang lain, silakan. Ayo Bu Ana, silakan untuk diri. Yang sewu, berikut sekali-sekali nih. Sekali-sekali kalau kita melaksanakan kombel bisa dilakukan di luar, biar suasananya bisa fresh, kita juga bisa makan-makan atau sekali-sekali lihatlah pemandangan yang ada di luar, atau Bu? Disetujui ini? Gimana? Ya, nanti kita akan pikirkan berikutnya ya. Terima kasih atas antusias, atas kebersamaan, kolaborasi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Terima kasih. Sangat inovatif. Komite mendukung digitalisasi dalam pembelajaran di sekolah. Sekarang menggunakan game tidak hanya untuk anak saya bermain, tetapi bisa belajar. Aku senang banget belajar pakai game, jadi nggak bosen, malah pengen belajar terus. Pokoknya top deh. Belajar numerasi tidak harus serius di dalam kelas menggunakan buku pelajaran. Melalui penerapan fun game edukasi, maka murid bisa menjadi antusias, semangat, mengenal berbagai aplikasi game, bisa mengekspresikan kegembiraannya, dan numerasi siswa meningkat. Demikian juga guru bisa menjadi kreatif, inovatif, tidak malu belajar, dan berkolaborasi dalam komunitas belajarnya. Murid belajar di kelas, guru belajar di komunitas belajar. Belajar seumur hidup. Lifelong learning. Inilah strategi yang kami terapkan. Strategi fun game edukasi. Tingkatkan kemampuan numerasi murid melalui komunitas belajar. Seru, menyenangkan, dan bermakna.